Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, senang sekali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, wawasan, pengetahuan, bahkan dapat menginspirasi seluruh masyarakat Jambi. Tema kita pada hari ini tema yang sudah tidak asing lagi, yang sebenarnya dekat dengan masyarakat, di mana masyarakat si penerima layanan, si penerima manfaat yang dihadirkan oleh instansi ataupun lembaga yang ada di negeri ini. Salah satunya yang hadir bersama kita di sini yakni BKKBN. Nah, temanya adalah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani di perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Telah hadir 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Yang pertama sudah jauh-jauh datang, sudah melaksanakan tugas beratnya. Mungkin nanti kita akan bahas bagaimana beban yang beliau tanggung atau apa aja sih yang beliau kerjakan. Langsung saja kita sapa, ini dia Bapak Cinggi Widanarto SE, Inspektur Wilayah 1 BKKBN. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Cynthia. Sehat Pak? Selamat siang pemirsa, Alhamdulillah sehat. Jadi tadi pekerjaan sebelum ke sini banyak Pak? Ya, memastikan bahwa kesiapan dari Pak Kaper ini untuk maju ke predikat zona integritas itu sudah terpenuhi. Siap. Jadi banyak hal yang dari awal harus dilengkapin, karena bicara zona integritas berarti kita harus menyiapkan 6 area perubahan. Siap, 6 area perubahan. Tahan Pak, apa-apa saja itu dan kriterianya seperti apa yang harus dipersiapkan nanti kita bahas. Kita sapa dulu. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi. Sudah ini kali kedua kalau tidak salah Cynthia bertemu ya, di studio ini ya Pak ya. Tapi udah kali kesekian-sekiannya kalau ketemu di luar Pak. Karena acara BKKBN Cynthia ikut terus ya kan Pak. Iya. Baiklah, langsung saja kita sapa Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Bapak Dr. Andes Putut Riyatno MK. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia semua. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Cynthia. Sedikit capek aja. Oh capek, mempersiapkan yang tadi yang disebut sama Pak Cinggi ya? Bukan, mereka baru dari luar kota saja. Dari mana Pak? Dari Tanjung Tungkal tadi. Dari Tungkal? Iya. 3 jam perjalanan, sempat pulang ke rumah atau ke kantor atau langsung ke sini Pak? Kantor aja. Bagian dari komitmen. Bagian dari komitmen, nanti akan kita bahas komitmen seperti apa. Dan sedikit bercerita Pak Cinggi bahwa pertama kali kita ketemu di studio itu waktu beliau baru dilantik, baru-baru ini ya Pak ya. Udah ada 1 tahun Pak belum ya? Belum. Karena beliau ini waktu di pusat tetanggaan. Walah. Pasien utama saya. Siap. Dan akhirnya ke Jambi gitu ya Pak. Kalau Pak Cinggi ini kali keberapa ke Jambi Pak? Sudah sering kali. Sudah sering ya. Karena memang pembina wilayah wilayahnya. binaan saya meliputin Provinsi Jambi. Baik, siap. Dan kita sapa, terima kasih Pak Putut yang juga sudah hadir. Ini kita sapa, akhirnya Cynthia tidak cantik sendirian. Ya. Ada saingan ya, kita sapa dulu. Ini Kepala Dinas PPKB Kota Jambi, Dr. Gi Irawati Sukandar MK. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Alhamdulillah Mbak Cynthia sehat. Saya baru melaksanakan kegiatan yang bersumber juga dari dana DAK BOKB tentang percepatan penurunan stunting. Wah, bukan karena saya hadir ya. Tidak. Tapi memang itu sudah menjadi tugas dan jadwal yang pas memang untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kebetulan Pak Cinggi datang, kebetulan itu dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Ira. Nah, kita berbicara, kalau biasanya Pak dengan BKKBN selalu berbicara tentang percepatan penurunan stunting. Pokoknya tentang menciptakan keluarga yang sehat, kayak gitu ya, keluarga yang berencana dan sebagainya. Ini kita agak sedikit berat lah omongannya ya, tentang temanya Cynthia BKKBN tapi tentang zona integritas. Gak apa-apa, kita coba gitu. Membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani di perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Sebenarnya Pak, urgensi atas pelaksanaan ZIWBK ini seperti apa sih Pak? Nah, sebetulnya itu tidak hanya di BKKBN ya Mbak ya, karena yang namanya zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan akhirnya nanti untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih melayani itu kewajiban seluruh unit kerja instansi pemerintah, baik di pusat, kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh instansi pemerintah. Dan itu diatur di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi. Makanya pemberian status predikat zona integritas ini yang menilai adalah Kemenpan. Nah, makanya kami di Inspektorat itu sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Kemenpan itu duduk sebagai tim penilai internal. Jadi kami menilai kesiapan dari seluruh unit kerja di bawah BKKBN, baik itu di pusat maupun di perwakilan, apakah layak untuk diajukan ke tim penilai nasional. Karena fungsi inspektorat itu ada dua, yaitu assurance, menjamin bahwa proses yang diatur, yang sudah ditata itu sesuai dengan akuntabilitasnya. Tapi sekaligus kami itu juga fungsi konsultatif. Jadi sebelum proses penyampaian ini ke TPN, ya kami menjalankan dua fungsi itu. Sehingga nanti ketika saatnya tim penilai nasional oleh Kemenpan, mereka memang layak untuk menyandang predikat itu. Dan itu menjadi perhatian penting Kepala BKKBN kami. Jadi perintahnya kepada Inspektorat, ya pokoknya kawal dengan baik, meskipun sulit bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Nah, makanya saya hadir di sini, ya menanyain komitmen Pak Kepala Perwakilan nih, masih sanggup nih. Oh, ternyata dengan di masa puasa ini dengan berbagai kegiatan yang full, beliau tetap berkomitmen. Nah, ini poin positif ya, supaya nanti saat pulang ya kami membuat kesimpulan bahwa memang BKKBN perwakilan Provinsi Jambi layak untuk diajukan ke tim penilai nasional. Karena ya sebuah berkah bahwa kita itu kadang dinilai oleh tim penilai ya, Kemenpan itu output atau dampak, impact dari tujuan BKKBN ada itu berhasil atau enggak. Dan sepertinya ini lumayan bagus ya kalau dinilai dari tema strategis, isu strategis saat ini masalah stunting. Kita kayaknya menurun ya Pak Putut ya. Di bawah standar yang ditetapkan oleh Presiden, 14% kalau nggak salah. Nah, kita berada di bawah itu ya. 13,5. Wah, keren. Saya pura-pura nanya, paham atau enggak? Kalau stunting jangan ditanya ya Pak Putut. Karena di samping tugas pokok kami di bidang kesehatan reproduksi, kan dengan lahirnya Perpres 72 di mana BKKBN diminta berperan aktif sebagai koordinator, ketua pelaksana ya. Mau tidak mau itu menjadi tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara konvergen. Konvergen itu artinya kerjasama antar lintas sektor, karena itu bukan hanya milik Pak Putut saja, ya kan, ada dari Bu Dokter gitu loh. Saya yakin Bu Dokter itu kadang susah tidur kalau mikirin, karena kota ya. Nah, kalau di kota itu kan kalau jadi sampling paling dekat. Betul. Untuk jadi tujuan sampling. Kalau bagus susah dapat pujian, kalau jelek langsung dapat hujatan itu. Kota tapi bukan dekat. berarti nanti hanya kota yang akan dijadikan ini ya, Mbak Cynthia ya. Makanya sekali lagi ketika kami sebagai APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah khusus di BKKBN ini sangat-sangat berharap bahwa sebetulnya ZIWBK itu bukan sebuah sesuatu yang harus diperebutkan ya. Itu arahnya itu sebetulnya mengubah perilaku kita semua. Makanya di karyawan sampai pimpinan itu diwajibkan untuk memahami secara umum dahulu. Nah, memang dari pimpinannya bagaimana, siap menjadi role model atau enggak. Dan prosesnya panjang loh Mbak. Ya. Sebelum kami turun ke perwakilan Pak Putut ini yang pimpin ya di Jambi, kami di Inspektorat itu sudah menginginkan supaya perwakilan BKKBN Jambi ini mempunyai sertifikat SNI ISO terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, sertifikat itu bertaraf internasional. Sudah itu dapat. Dan itu lagi diusahakan. Sudah. Sudah. Dapatkan.
sudah. Siap, Pak. Ini tadi banyak sih yang masih mau Cynthia tanya, tapi nanti kita tanya komitmen beliau dulu. Sebelum kita tanya ini sudah di tahap apa, lalu kira-kira kapan, dan apakah semua instansi melalui tahap itu, dalam artian bahwa tidak langsung dinilai oleh pusat atau seperti apa, tapi nanti kita ke Pak Putra dulu. Pak, komitmennya, komitmen dari BKKBN Provinsi Jambi apakah siap? Lalu persiapannya seperti apa dan selelah apa mempersiapkannya? Silakan Pak Putun. Baik, terima kasih Mbak Cynthia, Pak Singgi dan Bu Ira yang saya hormati, para pemirsa sekalian. Jadi sejak kami dilantik sebagai Kepala BKKBN Provinsi Jambi tanggal 1 September tahun 2023, kemudian dikukuhkan oleh Pak Gubernur tanggal 17 Oktober 2023, maka sejak itu saya menyatakan komitmen betul terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang korupsi misalnya itu. Saya tekankan kepada seluruh pegawai ASN BKKBN Provinsi Jambi bahwa jangan sekali-sekali bermain api kalau tidak terbakar, atau jangan bermain air kalau tidak mau basah. Artinya apa? Ketika kita mengelola uang negara APBN itu, sedikit pun jangan ada penyelewengan di situ. Itu sudah saya katakan kepada mereka. Dan kemudian juga setiap apel pagi kami sudah sampaikan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan, jadi ada anggaran, kemudian ada kegiatan, itu harus dipertanggungjawabkan betul-betul sesuai dengan aturan yang terpakai. Dan kami berikan batas waktu, ya maksimal 3 hari setelah pelaksanaan kegiatan harus sudah dipertanggungjawabkan. Nah kalau lebih dari itu nanti ada punishment. Punishment apa? Mereka akan kita kurangi atau kita tunda untuk mendapatkan pengajuan keuangan berikutnya, kegiatan berikutnya. Ini salah satu komitmen kita dalam rangka bagaimana kita ingin masalah-masalah anggaran keuangan ini betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh teman-teman kita di ASN BKKBN Provinsi Jambi. Selain itu juga ketika kita melaksanakan kegiatan di lapangan, ya di daerah, di kabupaten dan di kecamatan, itu harus betul-betul ada output yang ingin kita berikan. Jadi tidak sekedar pergi pulang, tapi harus ada output yang dijadikan. Pergi ngabisin anggaran enggak Pak ya, tapi memang ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi harus itu yang diberikan. Dalam bulan puasa ini, alhamdulillah saya sudah ke 3 kabupaten dan bertemu dengan kepala daerah, dengan bupati ya. Kemarin sudah ke Bungo, kita minta komitmen beliau dalam hal penanganan masalah stunting, kemudian juga ke Kabupaten Tebo, dan hari ini tadi kami juga ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Luar biasa, beliau memang komitmennya sangat bagus sekali bahwa penanganan stunting di daerah itu memang sangat tergantung kepada komitmen kepala daerahnya. Dan kami sampaikan kepada beliau bahwa hal-hal yang terkait dengan penanganan stunting ini memang tidak bisa hanya BKKBN saja, tadi disampaikan oleh Pak Inspektur, itu merupakan kegiatan yang konvergensi. Jadi keterlibatan dari semua sektor itu sangat mendukung. Salah satunya media massa. Ya, ini juga ini Mbak Cynthia. Siap meliput Pak, siap perintah, siap laksanakan. Ya, gitu. Jadi terkait dengan konvergensi tadi ya, salah satu keberhasilan di Jambi memang kita bisa menurunkan angka stunting, dan terakhir angkanya adalah 13,5, dan itu di bawah rata-rata nasional. Tahun sebelumnya Provinsi Jambi ada 18%, dan tahun 2023 sudah turun menjadi 13,5%. Dan secara nasional kita ranking 2 Pak. Jadi pertama Bali, kedua Provinsi Jambi. Untuk percepatan penurunan Pak? Ya, prevalensinya tadi, angka prevalensinya itu. Nah ini semua juga tidak terlepas dari tadi komitmen kepala daerah, kemudian peran serta masyarakat, kemudian juga teman-teman para penyuluh dan para kader semua juga sangat terlibat di sana gitu. Termasuk kita juga cukup berbangga di Jambi ini, salah satu keberhasilan dari penurunan itu adalah mengenai keterlibatan dari swasta ataupun lembaga-lembaga lain ya. Itu dalam rangka penanganan melalui BAS namanya. Bapak, Bunda, anak asuh stunting. Itu yang sangat bagus itu. Sehingga bisa membantu penurunan stunting. Mungkin demikian dulu ya. Siap. Jadi memang untuk dalam lingkup BKKBN Provinsi Jambi sendiri komitmen dengan berbagai cara tadi ya,
melalui apel pagi terus disosialisasikan, lalu ada reward dan punishment mungkin gitu Pak ya, untuk agar serius, tidak hanya dipandang sebagai wah ini hanya istilah saja, ZIWBK ini wacana saja, nggak ada bentuknya gitu, tapi ternyata melalui reward and punishment itu bisa dilakukan gitu Pak ya. Salah satu bentuk sederhana dari implementasinya. Baik, nanti akan kita lanjutkan, kita ke Bu Ira, si penerima layanan gitu ya, yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau di ZIWBK tadi ada bersih melayani gitu Pak ya, ada kata kunci melayani, mungkin Bu Ira yang bisa mengimplementasikan langsung kepada masyarakat. Nah, seperti apa nih Bu komitmennya? Iya, terima kasih. Jadi kami di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan amanah undang-undang maupun Perpres, bahkan ada peraturan BKKBN yang terbaru bahwa DPPKB itu menjadi koordinator untuk percepatan penurunan stunting. Dan alhamdulillah memang dengan adanya dana DAK BOKB yang diluncurkan di Kota Jambi, beberapa kegiatan yang sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat oleh BKKBN itu sangat memfasilitasi kami, terutama DPPKB dan tim percepatan penurunan stunting di Kota Jambi, dan juga selain stunting untuk pelayanan KB yang diutamakan adalah MKJP, kita juga dibantu dari BKKBN pusat dan provinsi. Jadi terasa oleh kami sebagai pemberi layanan langsung, penerima layanan langsung dari BKKBN, dan penerimanya adalah langsung masyarakat yang kami layani. Jadi alhamdulillah kalau di Kota Jambi hal itu berjalan dengan cukup baik, dengan juga adanya sistem pengawasan dari BKKBN provinsi. Kenapa? Karena kami setiap bulan mulai deg-degan tanggal 20 setiap bulan kami ada yang kita sebut dengan radalgram atau rapat pengendalian program Bangga Kencana. Salah satunya Pak Kepala Perwakilan nih memanggil semua kepala dinas untuk mempresentasikan berapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai capaian realisasi yang dialokasikan untuk kabupaten kota. Jadi galak nggak Bu? Enggak, malah justru memberikan motivasi. Kalau misalnya ada yang lambat ya, terutama kebetulan aplikasi Morena kita itu membantu banget pengawasan dari Pak Kapel. Jadi Pak Kapel bisa lihat langsung gitu bahwa ini baru berapa persen ini realisasi. Jadi seperti itu. Jadi kami terasa. Ini menarik bahwa sudah banyak inovasi-inovasi ya Pak ya? Harusnya. Begitu. Nah, nih kita berbicara tentang, tadi kita balik dulu Bapak di awal mengatakan ada 6 nih. Terus mungkin kriteria-kriteria lanjutan sampai akhirnya bisa kita sampaikan atau kita berikan kesimpulan kepada para penilai nasional gitu, bahwa ini sudah layak gitu untuk dinilai dan sebagainya. Seperti apa kriterianya Pak? Jadi kan gini Mbak Cynthia ya, sudah lazim bahwa ujung dari hasil dari penerapan dan perilaku zona integritas ini adalah layanan prima, ya kan? Tentu layanan prima, layanan unggul itu harus mencakup 6 area perubahan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu manajemen perubahan. Harapan Pak Kepala BKKBN tentunya dengan Pak Putut ada di Jambi itu sebagai partner dari Bukadis dan seluruh kabupaten kota untuk mewujudkan keberhasilan program BKKBN. Nah, perubahan apa saja nih yang dibuat? Apakah BKKBN Provinsi Jambi ini di dalam bekerja sudah membuat lompatan-lompatan, ya kan? Jangan sampai hanya menjalankan business as usual, ya kan? Perubahannya apa gitu loh. Nah, makanya tadi yang disampaikan bahwa manajemen perubahan yang akan disusun, tapi secara teknis nanti oleh tim ya, itu impact-nya stunting turun. Nah, kira-kira apa ini yang bisa membuat BKKBN Provinsi Jambi ini berkolaborasi dengan kabupaten kota bareng-bareng menggerakkan elemen yang lain, termasuk
kampanye perubahan ini kan melalui saat ini yang kita lakukan, Mbak Cynthia. Itu terdokumentasi dengan baik. Itu satu area. Kemudian yang kedua adalah... Yang kedua tahan dulu, kita jeda dulu Pak ya. Oh, baik. Udah disuruh-suruh jeda nih Pak, kita jeda dulu ya. Izin ya Bapak Ibu ya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani di perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa. Tadi sempat terputus bersama Pak Cinggi. Lanjut Pak, yang pertama tadi manajemen perubahan, yang kedua silakan. Ya, yang kedua Mbak Cynthia, tentunya dengan adanya perubahan itu pasti melalui tata kelola. Ya. Nah, sama manajemen tata kelolanya gimana ini? Apakah masih berbelit-belit gitu loh. Nah, salah satu bentuk output yang disampaikan oleh Pak Kaper tadi adalah bentuk pertanggungjawaban dari SPJ karena menyangkut keuangan ya. Itu maksimal 3 hari, jadi nggak menumpuk. Nah, nanti akan diuji itu tata kelolanya. Apakah memang sudah ada terjadi perubahan perilaku, kesadaran dari seluruh pegawai sehingga tidak ada hal-hal yang membuat komplain gitu, sehingga menghambat capaian tujuan. Itu yang kedua. Tata kelola yang kedua adalah manajemen perubahan terkait SDM. Nah, di SDM ini kan Permenpan menuliskan bahwa setiap pegawai ya itu setiap tahun harus mendapat pelatihan minimal 20 jam. Nah, di dalam SDM sendiri kan tentunya ada ya aturan bahwa standar menduduki jabatan A, B, C itu standar yang harus dipunyain apa. Nah, existing pegawai yang kita miliki itu apakah kriteria yang itu sudah terpenuhi. Kalau belum ada gap. Nah, manajemen SDM-nya itu gimana cara menangani gap itu. Karena makin lama kan kita dituntut kerja cerdas karena target banyak ya. Nah, itu bagian yang dinilai juga. Nah, itu manajemen SDM. Habis itu manajemen akuntabilitas kinerjanya. Ketika akuntabilitas kinerjanya itu nanti kita ukur ternyata tidak sampai 100%, ya otomatis ini kendala untuk dinilai oleh tim penilai nasional. Makanya ketika kemarin kita bersama tim, saya perintahkan coba dilihat itu Jambi capaian kinerjanya bagaimana. Tidak hanya anggaran loh ya, tapi kinerjanya bagaimana. Nah, hasil-hasil yang dicapai. Ya, alhamdulillah itu target-target yang dibuat itu 100%. Nah, kita beranilah kalau gitu. Nah, itu dari akuntabilitas kinerja. Berikutnya pengawasan. Itu ini sambil menguji Pak Kaper nih apa Pak juga lupa. Enggak juga sih. Jadi proses pengawasan. Jadi senyampang kami turun, kami menguji ya karena namanya pengawasan itu tidak hanya pengawasan internal ya. Nah, tentunya kami punya lembaga pembina dalam hal pengawasan itu BPKP. Yang kedua inspektorat. Selama ini hubungan dengan lembaga itu bagaimana? Kami yang memiliki proses tugas di bidang pengawasan, nah tentunya harus tetap menjaga itu. Benar nggak ini Pak Putut sebagai kepala perwakilan yang ditempatkan di Jambi ini sesuai ininya aturan akuntabilitasnya, jangan sampai nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak produktif gitu loh, sehingga kinerja nggak akan tercapai. Nah, tentunya kalau itu sudah terjadi, makanya setiap kali saya kunjungan ke wilayah provinsi, kabupaten, kota, saya juga menyerap informasi dari lembaga-lembaga pengawasan setempat. Apakah mereka ikut aktif mendorong juga proses dari ZIWPK dari perwakilan BKKBN Jambi. Itu dari aspek pengawasan. Jadi untuk kesimpulannya sudah dapat ditarik atau belum Pak untuk yang terakhir? masih ada satu lagi ya.
Masya Allah, wajar Bapak agak-agak capek ya Pak. Ternyata banyak kriterianya. Yang terakhir Pelayanan itu publik. pelayanan publiknya harus bagus gitu loh. Nah, tentunya keenam indikator ini sebagai pengungkit akan dibuktikan dari hasil survei. Nah, makanya saya selalu kepada Pak Kaper mengingatkan jangan lupa survei terkait indeks persepsi korupsinya bagaimana, gitu. Survei pelayanan kepuasan pelanggan bagaimana. Makanya saya kalau ke kota atau apa nggak langsung ke Bu Kepala Dinas gitu. Nanti karena dianggap karena punya kepentingan supaya anggaran DAK-nya menaik terus, makanya beliau baik-baik aja. Saya langsung turun ngelihat di bawah kira-kira capaiannya gimana. Itu Mbak Cynthia garis besarnya. Wah, dan ini kesimpulannya sudah dapat ditarik Pak untuk BKKBN Provinsi Jambi? Ya nanti hasil keputusannya nanti kita tuangkan dalam berita acara. Ketika ada keberatan ataupun siap mendukung lebih ini, ya langsung kita buat laporan kepada Kepala BKKBN untuk diteruskan ke tim penilai nasional. Dan sejauh ini sepertinya sudah mengarah ke sana ya, mudah-mudahan ya. Karena Ya, masih apa ada yang waktu 2 minggu depan Pak. nanti bulan Juni kan paling lambat itu tim penilai mulai turun mengamatin gitu loh, apa yang dikerjakan, apa media sosial yang digunakan, seberapa banyak interaktif yang terjadi prosesnya. Itu Mbak Cynthia. Luar biasa nih. Sepertinya ada berita-berita baik sih Pak kalau dari yang Nah, apalagi saat ini ya kita dibantu TVRI mengkampanyekan bagaimana BKKBN provinsi loh, sangat penting ini. betul. Karena ketika nanti ada respon yang sifatnya mempertanyakan, ya itu kan kami juga merespon kembali ini. Apakah memang sudah siap penanganan hal-hal yang sifatnya yang membuat tidak puas penerima layanan ini. Jadi masyarakat pun seperti tayangan ini bisa mengontrol juga Pak ya, bahwa Betul. memang yang dibicarakan yang kita diskusikan itu Betul benar sekali. gitu. Dan masyarakat bisa punya layanan aduan atau sebagainya Pak, Ada, terkait ZIWBK ini? ada di perwakilan itu Kita punya ada, juga, kotak di pengaduan BKKBN ada. pusat juga ada, yang langsung ke Kemenpan juga ada. Siap. Jadi masyarakat pun bisa turut ya, Ya. Pak ya, untuk bisa mengontrol ZIWBK ini. Baik, Betul. terima kasih Pak Jengki. Kita ke Pak Putut Pak. Ada 6 kriteria, Cynthia aja mikirinnya agak ngos-ngosan Pak. Jadi tahu seribet apa dan sebagaimana Bapak harus mempersiapkan banyak hal gitu untuk sama-sama menuju ZIWBK. Ya bukan sekedar wacana ya Pak Cinggi ya, bahwa ini sama-sama untuk kebaikan, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah dari ke-6 poin ini Pak, apa tantangan terbesar lah? Atau semuanya ya bisa dilalui dengan santai? Karena jujur Pak, Cynthia beberapa kali lah ikut acara bersama BKKBN dan ketika Pak Putut hadir di Provinsi Jambi gitu, beliau ini selalu hadir Pak, tidak diwakili seperti itu. Jadi kalau turun-turun ke kabupaten kota, beliau langsung yang turun. Sampai Cynthia pikir, Bapak nggak capek gitu, sampai roadshow ke kabupaten kota ya Pak ya. Ke Merangin, 11 kabupaten kota kemarin memang ikut adalah acara yang untuk sosialisasi percepatan penurunan stunting seperti itu. Jadi memang luar biasa sih menurut Cynthia, sangat mengapresiasi. Silakan Pak Putut. Baik, terima kasih. Jadi nama area tadi sudah disebutkan oleh Pak Inspektur, memang itu menjadi komitmen kita bersama, terutama adalah perwakilan BKKBN Provinsi Jambi ya. Kami melihat memang 6 area pengungkit itu menjadi komitmen kami juga, bagaimana itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentu juga melibatkan baik itu ASN ataupun karyawan BKKBN, tapi juga sektor-sektor lain yang bisa memberikan pengalaman yang lebih baik itu. Oleh karena itu, mohon maaf ini. Panggilan negara kan juga. Harus dimatikan kayaknya nih. Siap. Jadi memang Ya menyambung yang Pak Putut sampaikan. Jadi memang tidak hanya BKKBN saja, karena proses konvergensi tadi kan melibatkan perguruan tinggi, instansi lain yang terkait, termasuk media massa gitu ya. Itu harapannya kan bareng-bareng. Karena tren yang sekarang itu kita nggak bisa kok mengerjakan sendiri. nggak bisa. Perlu ada sinergi, Sekuat apapun nggak bisa ya Pak? perlu ada kolaborasi. Iya, makanya
tugas-tugas yang kita lakukan ini mau tidak mau memang harus melibatkan, harus banyak berkeliling untuk menyamakan persepsi. Kan tahu sendiri kan, kalau misalnya persamaan persepsi itu kadang sulit ya, untuk supaya oh iya gitu. Betul. Apalagi tadi yang Pak Putut katakan bahwa beliau juga mengajak kepala-kepala daerah gitu Pak ya untuk turut berkomitmen. Jadi sama-sama bisa seperti yang Pak Jin katakan. Silakan Jadi dilanjutkan, Pak. mohon maaf tadi ada terganggu. Jadi salah satu bentuk komitmen kami juga bagaimana kita ingin melibatkan peran serta tidak hanya kepala daerah ya, bupati, wali kota, termasuk pimpinan di provinsi, gubernur dan wakil gubernur, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, juga alim ulama dan tokoh adat juga kita coba mereka turut serta di dalam rangka berperan meningkatkan komitmen baik itu terhadap program Bangga Kencana maupun terhadap percepatan proses stunting. Dan saya memang dengan Bupati Wali Kota mencoba menggali juga sebenarnya komitmen-komitmen. Ada beberapa memang yang itu nggak relevan sebenarnya dengan angka stuntingnya turun, ternyata komitmen Bupati memang kuat. Contoh tadi mengenai Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat itu angka stunting kemarin 9,9% ya, itu jauh di bawah rata-rata nasional. Dan saya sampaikan ke beliau memang sangat komit sekali saya terhadap bagaimana beliau secara langsung juga menggerakkan masyarakat, tokoh masyarakat, dinas-dinas terkait dan sebagainya itu. Tapi juga ada kabupaten lain yang saya kunjungi justru mereka menyatakan apa ya tentang stunting seakan-akan tidak penting itu. Ya. Jadi itu ada seperti itu. Jadi saya temui dari saya ya karena kita juga istilahnya tamu ya sampaikan dengan bahasa yang halus lah gitu supaya tidak tersinggung waktu itu. Nah, namun demikian juga tadi di awal juga saya sampaikan tentang area-area perubahan juga tadi yang sampaikan oleh Pak Inspektur. Salah satu hal juga memang yang menjadi kendala kami adalah memang kita ingin tadi kan merubah mindset ya, merubah perilaku dari teman-teman kita. Mungkin barangkali ya selama ini kan ASN itu kan selalu didoktrin ya, kita tuh harus taat, kita tuh harus patuh. Tetapi sementara dia sendiri ketika masih sebelum jadi PN mungkin terlalu bebas gitu itu. Nah itu mengembalikan mindset itu memang susah sekali. Apalagi misalnya kalau selama ini mungkin pengawasan itu kurang, misalnya dari pimpinan dan sebagainya. Pekerja santai-santai sebagainya. Nah, ketika ingin mengembalikan menjadi ASN yang taat, yang patuh, misalnya yang semangat itu juga perlu waktu itu lah gitu. Nah, kami mencoba memang tidak drastis memang, tapi kami mencoba bagaimana ASN BKKP Provinsi Jambi itu mindsetnya itu sudah berubah. Dalam arti sikap dan perilakunya ya. Kayak tadi salah satu contoh misalnya kan dalam bertanggung jawab tadi. Kalau selama ini mungkin sebulan belum selesai atau maka saya kan 3 hari harus sudah selesai itu. Sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Ya itu makanya mungkin Pak Inspektur yang tahun sebelumnya melihat itu sampai sekian bulan kok belum selesai itu kan. Nah ini insya Allah di 2024 ini kita akan komitmen itu ya. Termasuk juga pelayanan publik ya. Ini pelayanan publik itu penting karena memang ending dari semua JTBPK adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tadi sampai oleh Pak Inspektur adalah pelayanan prima itu. Nah kita memang sekarang membuka namanya ada Satya Gatra itu Mbak. Satya Gatra itu pusat pelayanan keluarga sejahtera ya. Itu kita lakukan ya supaya masyarakat betul-betul merasakan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh BKKBN itu. Apa sih sebenarnya yang diberikan layanan kepada BKKBN? Apakah hanya soal KB saja? Ya, selama ini orang berpikir bahwa BKKBN hanya melaksanakan KB saja. Padahal sebenarnya di dalam itu banyak program-program yang bisa diberikan. Misalnya tentang kesehatan ibu dan anak, terus kemudian mengenai konseling tentang remaja, konseling tentang lansia, itu kan. Kemudian juga tentang kegiatan lain sekolah. Sekarang ada sekolah lansia nama itu nanti dibantu depannya. Nah ini semua kita berikan kepada masyarakat secara langsung ya. Memang ada layanan langsung, ada layanan yang antara gitu. Layanan antara tadi kan kita melalui kepala daerah, melalui kepala dinas itu kan yang antara. Tapi ada layanan langsung yang kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat betul tahu bahwa BKKBN itu tidak hanya masalah KB saja, tapi juga ada layanan-layanan lainnya. Termasuk mengenai data. Termasuk layanan mengenai data keluarga ya. Kita ada namanya pendataan keluarga. Kader-kader itu ya yang melaksanakan itu, tetapi data ada kita. Jadi setiap tahun kita lakukan namanya pemutakhiran data.
Jadi data masuk, data keluar itu kita mutakhirkan sehingga kita di awal tahun sudah tahu data itu betul-betul data yang valid. Gitu. Nah itu kita berikan juga kalau ada masyarakat atau instansi yang memerlukan, ya bisa kita berikan untuk intervensi. Bagaimana tata kelolanya? Gimana nih Pak? Ada tantangan Nah tidak itu untuk makanya tata manajemennya, kelolanya? iya kan. Ya, itu jadi nanti kita buat SOP-nya bagaimana cara mencari ataupun cara mendapatkan data tersebut, ya kita buat SOP ini termasuk dalam memberikan pelayanan tadi konseling dan sebagainya. Itu harus ada SOP-nya memang. Karena ada SOP itu memang penting. Kadang kan setiap orang itu berbeda ini pelayanan bentuknya. Tapi kalau ada SOP harus begini, harus Standarisasi kan, Pak. Harus sudah terstandarisasi itu kan. Siapapun yang memberikan pelayanan harus sama seperti itu gitu loh maksudnya. Gitu. Iya. Ini tadi satu juga yang menarik dari Bu Ira mengatakan bahwa kita udah ada aplikasi nih, jadi memudahkan Pak Kaper untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kan adalah salah satu bentuk inovasi yang tadi juga sudah kita bahas ya Pak Cenggi ya, bahwa inovasi dan teknologi ini penting. Ini sejauh mana Pak inovasi BKKBN Provinsi Jambi ingin terus melakukan inovasi agar bisa selalu dekat dengan penerima layanan? Ya. Kita punya aplikasi memang yang diperuntukkan untuk bagaimana masyarakat ya, itu bisa mengakses ya informasi misalnya yang terkait dengan BKKBN. Ada namanya itu Sisbridiklat, jadi pelayanan tentang bagaimana informasi tentang kediklatan itu bisa diperoleh oleh masyarakat, terutama dari ASN kita itu. Kemudian ada namanya Galaksi. Galaksi itu adalah mengenai penggerakan layanan KPKR pada suatu suku anak dalam. Jadi suku anak dalam itu juga kita berikan pemahaman juga, termasuk penggerakan mereka, kita harapkan bisa menjadi aseptor KB juga gitu ya. Karena memang ya suku anak dalam kan suku terasing ya, suku terasing di Jambi. Selama ini barangkali memang kurang mendapatkan sentuhan-sentuhan ya terhadap itu. Tapi kita coba mereka bagaimana dia bisa memperoleh layanan ya tentang KB ini itu lebih cepat lagi. Mungkin dia tidak tahu gadget ya, tapi kita coba mereka ya dengan teman-teman penyuluh KB yang di lapangan sebagai perpanjangan dari provinsi itu bisa lebih cepat memperoleh layanan itu. Karena mereka kan berhak menerima layanan dasar kesehatan. Kalau dihubungkan dengan BKKBN ya kesehatan reproduksi dan ya mungkin selama ini masih terabaikan karena mungkin karena tidak adanya pengetahuan seperti itu Pak ya. Baiklah, kita ke Bu Ira. Bu, berbicara tentang layanan prima gitu ya. Sejauh ini layanan prima seperti apa yang memang diberikan dan hambatan-hambatannya mungkin di lapangan seperti apa? Karena seperti yang Pak Kaper katakan juga bahwa mengubah mindset masyarakat itu lumayan sulit. Satu Pak yang Cynthia notice sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu juga adalah jika masalah KB tadi, kalau BKKBN sangat erat kaitannya dengan KB gitu. Dan melihat kader-kader yang di sekitar Mbak Cynthia itu memang benar-benar gencar untuk menyosialisasikan bahwa kader KB non hormonal nih yang sebenarnya lebih baik digunakan, tapi mindset ibu-ibu gitu ya agak suntik, susah, akhirnya suntik pil itu. Iya benar Pak, katanya enggak lah nanti pakai IUD masih susah gitu. Banyak mitos-mitos Pak yang berkembang dari zaman dulu dan sekarang masih dipercaya. Mungkin mindset seperti ini apakah menjadi tantangan Bu ketika memberikan layanan prima? Silakan. Ya, terima kasih. Di DPP KB Kota Jambi memang untuk layanan keluarga berencana kita mendapatkan alat kontrasepsi dan beberapa sarana untuk memberikan pelayanan itu dari BKKBN provinsi, sehingga semua prasarana alokon ini dipenuhi oleh BKKBN provinsi dan kita memberikan layanan tersebut. Memang ada beberapa masyarakat yang masih merasa takut untuk melaksanakan atau menjadi aseptor MKJP. Namun alhamdulillah tenaga lini lapangan kita dari PLKB sampai PPKBD kader IMP dan sub PPKBD kita bekerja sama terus-menerus untuk memberikan di edukasi. Kantor ada klinik juga kan Bu ya? Dan di kantor untuk kebetulan Kota Jambi untuk unmet need kita itu tinggi. Masih paling tinggi di antara kabupaten kota seprovinsi Jambi. Tapi upaya yang kami lakukan itu adalah memberikan layanan terbaik melalui mobil pelayanan atau Muyan yang ada
dari BKKBN Pusat pada saat itu. Dan untuk menjangkau aksesibilitas calon aseptor, kita keliling di kecamatan-kecamatan dan di tempat keramaian. Kemudian untuk menutupi lagi supaya unmet need kita turun, kita adakan klinik Pratama Keluarga Berencana Angsoduo, di mana mendapatkan izin operasional dari Kota Jambi, dan saat ini kita akan akreditasi. Insya Allah bulan Mei akan diakreditasi dengan tenaga bidan dan perawat yang koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kita diberikan tenaga dokter, perawat dan bidan yang melayani KB. Jadi seharusnya kepercayaan masyarakat semakin meningkat ya Pak ya. Ya. Jadi nggak ada takut-takut lagi gitu ya Bu ya. Dan sejauh ini kalau untuk di kota sebenarnya tidak ada terlalu banyak tantangan ya Bu? Untuk... banyak sih. banyak. Justru di kota Mbak Justru Sinta. kota ini merasa banyak yang pintar. Nah, Satu. itu Yang- tantangan tersendiri. Beda lagi ya tantangannya, Beda Pak, lagi. ya. Jadi tidak mudah untuk mengintervensi masyarakat di Betul. kota karena mereka punya prinsip yang berbeda. Iya. Jadi seperti metode operasi pria, ya itu sangat sulit untuk didapatkan di kota. Tapi kalau metode operasi wanita, alhamdulillah kita tercapai dari dana BOKB juga yang mendukung, kita tercapai sesuai target. Siap, nanti kita bahas lagi nih kalau ngomongin ZIWBK. Sebenarnya ketika ZIWBK ini sudah tercapai misalnya Pak untuk satu instansi, apa sih sebenarnya manfaatnya? Baik untuk internal di instansi itu ataupun untuk masyarakat. Tapi nanti dijawabnya Pak, kita jeda dulu ya. Baiklah Ibu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani di perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Dan masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa, tapi ternyata tidak terasa ya. Sintia sudah dikode-kode bahwa ini udah segmen terakhir Pak. Waduh, harusnya kita tambah 1 jam lagi Pak. Besok kalau ketemu Sintia tambah 1 jam lagi ya Pak Kalper ya. Part 1. Mungkin langsung saja Pak Cinggi, tadi ada pertanyaan terakhir Sintia, bisa dibalut dengan closing statement-nya, silahkan Pak. Jadi ini ya Mbak Cynthia, itu yang sering kadang membuat prihatin kalau kita ini apa sih manfaatnya, terus dapat apa. Jadi masih mengharap penghargaan gitu loh. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ZIWBK itu adalah bagaimana membentuk perilaku, mindset yang melekat dalam keseharian. Karena bicara integritas. Ya. Integritas itu kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Harapannya kan gitu. Nah, kita ASN itu kan abdi masyarakat. Kadang masih banyak hal, kenapa kalau bisa dipersulit harus dipermudah. Kan gitu toh. Nah, padahal mindset itu harus dihilangkan sekarang, bahwa kita itu abdi masyarakat untuk melayani total. Nah, akhirnya kalau itu wilayah itu bisa kita capai, tentunya dinilai nih 2 tahun berturut-turut perilakunya ini menunjang zona integritasnya, baru dia mendapatkan predikat birokrasi bersih melayani. Jadi WBK ini tahapan untuk ke WPBN. Nah, padahal kita ini adalah koordinator ketua pelaksana pencegahan stunting yang ujungnya menciptakan generasi emas gitu loh. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Cinggi. Tadi diminta closing statement belum Pak ya? Closing Setiap, statement. boleh. Jadi bagi generasi muda Jambi ya, khususnya calon-calon pemimpin masa depan nih. Karena yang kita harapkan kan ketika generasi emas terbentuk, kita ini bukan menjadi beban buat mereka ya, tapi mereka yang berhasil mengangkat. Mungkin saya mau berpantun aja lah. Boleh. Ya. Aduh, Sintia tertantang deh kalau kayak gini. Karena tadi ditantang. Iya, siap Pak. Meskipun berpuasa, jangan lupa mandi. Cakep. Ya kan? Agar badan wangi, pakailah minyak wangi. Cakep. Mari bersama-sama warga Provinsi Jambi
seia sekata membentuk generasi berprestasi. Wih, mantap. Waduh, terima kasih banyak Pak Cinggi. Closing statementnya begitu menawan, nanti Cynthia balas. Kita ke Pak Putut, silakan closing statementnya singkat saja Pak. Baik, para pemirsa sekalian yang saya hormati, jadi berkaitan dengan zona integritas wilayah bebas korupsi ini, kami perwakilan BKKP Provinsi Jambi, seluruh karyawan-karyawati mulai dari pimpinan sampai dengan staf ya, kita berkomitmen keras untuk bisa bagaimana mewujudkan pembangunan ZWBK ini. Dengan berbagai kegiatan kita menolak namanya gratifikasi, menolak korupsi dan juga menolak nepotisme tadi. Nah semuanya ini adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, pelayanan pada publik yang terbaik kepada masyarakat. Kita insya Allah tidak ada namanya pungutan-pungutan itu dan sebagainya, itu kita hilangkan sama nggak ada tuh. Termasuk dalam masalah gratifikasi juga kita upayakan tidak ada lagi nama gratifikasi. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk bisa mencapai predikat ZWBK ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Putut. Lanjut Bu Ira, singkat saja Bu. Baiklah, dari DPPKB Kota Jambi juga punya komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar apa yang menjadi cita-cita Indonesia untuk bebas stunting dan juga meningkatkan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan baik menuju keluarga kecil berkualitas dan sejahtera. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bu Ira atas waktunya, Pak Putut, Pak Cinggi. Karena tadi Pak Cinggi sudah menutupnya dengan pantun, Cynthia balas ya sedikit. Kita tutup kabar Jambi ini dengan pantun. Siap. Pak Cinggi Widanarto memang tampan. Cakep. Pak Putut Triyatno tak kalah menawan. Cakep. Itu N sama belakang nih. Harus pegang kepalanya. Dialog kabar Jambi telah selesai kita laksanakan. Ya. Kalau butuh MC, Cynthia jangan dilupakan. Siap. Nah, siap. Baiklah, demikianlah program kabar Jambi pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, mengedukasi kita, menginspirasi, dan juga bisa sama-sama mendukung instansi-instansi dan lembaga di Provinsi Jambi, terkhusus untuk BKKBN Provinsi Jambi, dapat menuju ZIWBK. Dan Cynthia Permada bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Terima kasih Mbak Cynthia.